Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sahabat, saya, kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu adalah ziyadatul khair atau tambahnya kebaikan dalam hal apapun. Karir yang mudah-mudahan tambah baik, kesehatan mudah-mudahan tambah baik, kehidupan yang mudah-mudahan tambah baik, rezekinya mudah-mudahan tambah berkah. Artinya bertambah kebaikan dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa saya selalu mengulang-ulang ucapan syukur alhamdulillah? Karena memang Allah telah memberikan kepada kita wa ittadzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Allah telah mempermaklumkan kepada kita semua kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambah rahmat kepadamu. Dan sebaliknya kalau kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, inna adzabillahi syadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadikan insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula saya selalu senantiasa berulang kali membacakan sholawat setiap dalam mukadimah? Karena yakini setiap sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersalawat kepada kita. Sholawat Allah Subhanahu wa taala buat kita berarti Allah telah mengampuni kepada kita. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada momen ini saya akan mencoba kembali menyapa sahabat-sahabat. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel Nur Fuad Family untuk senantiasa eksis dan senantiasa sharing dan berbagi kebaikan dalam hal ini. Mudah-mudahan sharing saya ada manfaatnya. Kalau sharing itu yang namanya berbagi, berarti ada umpan balik. I can share with you, you can share with me. Jadi saya sharing kepada sahabat-sahabat dan feedback dari sahabat-sahabat pun sekali lagi saya tunggu. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan share kepada teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi channel ini ada manfaatnya. Nah, sahabat-sahabat, kehidupan ini tidak selalu lurus. Kadang ada jalan menanjak, kadang datar, dan kadang juga menurun. Kehidupan memang sangat dinamis. Kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita bergembira. Itulah yang namanya kehidupan. Bagi mereka yang sedang sedih, sahabat-sahabat, mudah-mudahan Allah hilangkan kesedihan itu dan segera diganti dengan kebahagiaan dan ketenangan. Bahkan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatin wa qahri rijal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu minal hammi wal husni, dari sedih dan duka lara, wal ajzi wal kasal, dari lemah dan kemalasan, wa ghalabatin, dan lilitan hutang, bahkan wa qahri rijal, dari intimidasi seseorang. Itulah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar kita bebas dari intimidasi, agar kita terbebas dari duka lara, dan agar kita juga senantiasa mendapat kebahagiaan dengan doa tersebut.
Sahabat-sahabat, kembali kepada kehidupan ini. Uh, Kehidupan itu kadang kita menemukan jalan yang sepertinya jalan itu buntu. Ketika kita ragu dan terpuruk, maka tinggalkanlah keraguan itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah atau kata Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, da' ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan keraguan dan kembali kepada keyakinan. Orang-orang yang beriman selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi disampaikan wala tayasu mirahillah innahu la yayasu mirahillah illa al-qaumil kafirin. Janganlah kamu semua berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Bersyukur dan kafir. Syukur berarti, saya flashback, kalau syukur berarti kita mengoptimalkan kemampuan kita, kemampuan maksimal kita sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sedang kufur berasal dari kafar, berarti menutup. Dengan kufur berarti kita menutup kebenaran yang datang kepada kita. Kufur kembalikan dari syukur. Ibarat orang kalau di sawah kita sering menyaksikan petani ngasek, kata orang Sunda itu ngasek untuk menanami benih atau bibit ke sana, kemudian benih itu ditutup kembali, artinya kafur. Sehingga seseorang yang sedang atau seseorang yang kufur, dia menutup nilai-nilai kebenaran yang akan datang darinya. Pertama, ketika Anda terpuruk, dan semua pasti pernah mengalami keterpurukan. Tidak ada satupun seseorang yang tidak pernah terpuruk. Pasti pernah terpuruk. Dan ketika terpuruk, sekali lagi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpuruk itu hanya perlu menyendiri, kemudian merenung tanpa menyalahkan orang lain. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita orang yang beriman. Wala tayasu mirahillah, sekali lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya innallaha qaribum minal muhsinin. Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita sedang berbuat baik. Berbuat baik itu banyak sekali. Bahkan amitil adha anitorik painallah sodaqun. Bahkan seseorang yang menyingkirkan duri dari jalan itu adalah pun sodaqah, itu adalah berbuat baik. Marilah kita mengeksplor, mengoptimalkan kemampuan kita, senantiasa punya agenda-agenda untuk melakukan kebaikan. Dengan melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama kita, maka pancaran Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa mendekat kepada kita. Kemudian Allah akan membimbing kita kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberhasilan, jalan-jalan kesuksesan. Sahabat-sahabat, seseorang yang gagal dan terpuruk bukan berarti dia akan terpuruk dan jatuh selamanya. Seseorang yang terpuruk itu terkadang Allah menjadikannya dirinya semakin kuat untuk menempa cobaan. Karena Allah sedang membimbing seseorang dengan terpaan dan ujian agar dirinya semakin kuat dan semakin kuat, sehingga ketika Allah berikan amanat berupa kepercayaan, entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu apapun, maka seseorang tersebut bisa membawanya, bisa diamanahi untuk mengemban amanat tersebut. Orang yang mengemban amanat berarti dia bukan orang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ciri-ciri orang munafik itu ketika dia, ayatul munafiki salasun idza hadatsa kadzaba, ketika berucap dia berbohong. Seseorang yang berbohong
berarti dia telah mistrust, dia hilang kepercayaan dari orang lain untuk bisa dipercaya. Ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji dia selalu atau sering mengingkari janji tersebut, maka itu pun bukan ciri orang yang baik. Wa idza tu'mina khana, dan ketika diberi amanat maka dia bisa dipercaya, atau mohon maaf, ketika diberi amanat dia tidak bisa dipercaya. Dan sebaiknya orang baik itu ketika diberi amanat dia akan menjaga kepercayaan itu. Sahabat-sahabat, kita boleh jadi melihat ke belakang bahwa setiap pertarungan orang yang gagal itu, pokoknya setiap peperangan belum tentu kita kalah. Dan orang yang menuju keberhasilan bukan berarti tidak pernah gagal dalam peperangan. Orang yang berhasil, mohon maaf, berarti mereka pun pernah gagal dalam peperangan. Indonesia bukan berarti tidak pernah kalah dalam peperangan. Kalah sama Belanda, kalah sama Jepang, kalah sama Portugis. Tapi pada endingnya dengan ketekunan, dengan kerja keras, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, Indonesia menjadi negeri yang merdeka. Sekali lagi, mari membangun diri kita, meluruskan niat kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menghilangkan kata menyerah di dalam diri kita. Sebab ketika dalam diri kita ada kamus menyerah, berarti sudah menutup kesuksesan buat kita. Apapun itu, seorang pedagang yang sukses, dia akan jatuh bangun ketika dia menjadi orang yang sukses tersebut. Orang pedagang yang sukses itu tidak ujug-ujug sukses dan ujug-ujug menjadi orang yang sukses, tapi titian demi titian dia akan lalui, kemudian satu persatu ilmu dia dapati, kemudian pada akhirnya dia akan mengetahui ilmunya, kemudian dia bisa menjadi seorang pedagang yang sukses. Pun demikian, orang yang mengenyam pendidikan, tidak mungkin orang langsung di perguruan tinggi, tapi dia berangkat dari TK, dari kober bahkan mungkin, kemudian masuk SD, masuk SLTP, masuk SLTA, kemudian perguruan tinggi, kemudian magister, kemudian doktor. Jenjang-jenjang tersebut yang menjadi orang secara IQ terdidik dan berasah, secara attitude mestinya dia pun menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat, oleh karena itu marilah kita menjadikan diri kita bukan tergolong orang-orang yang berputus asa. Marilah kita genangi hati kita dengan rasa syukur atas apa yang kita miliki sekarang. Kita yang punya mobil, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita yang punya motor, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita yang punya sepeda, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita yang punya kaki, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebab yang kita dapati boleh jadi mereka tidak bisa berjalan karena tidak punya kaki. Orang yang punya kaki, alhamdulillahirrabbilalamin, karena boleh jadi banyak orang yang sakit dan tidak bisa berjalan karena kakinya lumpuh. Oleh karena itu, mari kita senantiasa tabur rasa syukur di dalam diri kita agar kita menjadi orang yang berkepribadian baik, agar yang lebih baik, yang terpenting adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menghampiri dan selalu mendatangi kita. Sekian sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian. Sekali lagi, ini adalah share. I can share with you, you can share with me. Thank you for watching. If you want to click my channel, alhamdulillahirrabbilalamin. And of course, clicking is wait. Jadi klik saudara-saudara, maksudnya saya nantikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih dukungannya. Salam hangat dari saya.
Salam bahagia buat Anda. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses, yang berorientasi kepada kebaikan dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Tidak ada jalan buntu selama kita masih mau mencoba. Tidak ada jalan buntu selama kita masih mau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan buntu selama kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan buntu selama kita masih terus dinamis dalam melakukan kehidupan ini. Tidak ada jalan buntu selama kita mencoba, try and try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.